Kami saya karena ini ya tugas tersebut kan dari calon guru penggerak yang saya jalani hampir 6 bulan sudah menuju modul yang 3.1. Kalau ini di 3.1 itu berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan, paling 8 pertanyaan yang ini pasti sudah pernah dilakukan gitu, sudah pernah dilakukan keseharian, cuma pengambilan keputusannya nanti dikasih apa gitu. Jadi Pak Fahmi, kalau dari teori yang saya pelajari itu setiap pemimpin itu ada paling tidak 9 pengambilan keputusan, ada 9 langkah. Itu pun tidak harus semuanya dipakai gitu. Dia bisa menggunakan satu demi satu. Ini pertanyaan yang saya ajukan yang pertama ini. Jadi selama ini Pak Fahmi itu kalau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral itu cara mengidentifikasinya itu gimana? Jadi wali gitu. Saya mungkin perlu ngambil sampel Pak Fahmi itu memutuskan anak itu mau dijeni atau dipindah atau dikeluarkan. Ada dilema kalau dikeluarkan dia belum tentu mendapatkan sekolah yang ada kaitan dengan agama, kita kan bisa di situ. Tapi kalau dipertahankan dia juga menjadi beban berat di sebuah sekolah yang dengan bimbing, itu berikutnya dilema. Jadi memang kami pengambilan keputusan kebijakan ya, itu sebenarnya didasarkan pada 2 hal. Satu, informasi, yang kedua data. Bicaranya di situ, informasi dan data. Nah, informasi itu ya informasi dan data itu ya informasi dan data yang akurat. Sudah mengambil keputusan saya dari itu. Oke, terkait dengan pengambilan keputusan seperti kasus-kasus itu kan ada macam-macam ya pengambilan keputusan kebijakan keputusan itu. Kalau berkaitan dengan kasus ya untuk mengidentifikasinya berdasarkan data yang ada di PP atau data di wali kelas. Maka saya itu sering kali menekankan pada wali kelas dan BP yang namanya administrasi perkembangan dari peserta didik itu harus tercatat semuanya, sehingga ketika saya mengambil keputusan sampai yang final itu harus didukung dengan informasi dan data yang lengkap dan akurat, sehingga di BP di wali kelas itu punya buku administrasi wali kelas yang salah satunya adalah perkembangan peserta didik, baik itu administrasi keuangan, data orang tua, data ini termasuk perkembangan anak dan kasus. Kemudian juga di BP khusus masalah kasus-kasus yang atau konsultasi yang ada di sana. Nah, itu nanti kalau di sini ada step by stepnya itu, karena setiap kasus itu kan ada poinnya, ya, nanti setiap poin itu dari kasus itu akan diakumulasi. Nah, akumulasi itu misalnya 5 atau 10 poin itu. Pertama, poin 1 sampai 9 itu pembinaan anak. Karena memang fungsi kita kan tidak menjustis ya, tapi kita memang mengajar, mendidik, mengarahkan anak, sehingga anak yang nakal itu jangan sampai dicap sebagai anak nakal. Kita harus mengarahkan, karena memang proses anak itu dalam usia sekian itu memang proses pencarian jati diri ya. Nah, kalau sudah 10, nah itu praktek kami untuk diberikan informasi laporan ke orang tua. Kemudian setelah orang tua tahu perkembangan anak kan, karena kita sudah diamanati di TV kan ya, kalau ada apa-apa kan kita harus komunikasi. Nah, dalam waktu berikutnya kok masih ada kasus-kasus lagi sampai 20 misalnya, kita manggil lagi orang tua untuk kita informasikan perkembangan anak setelah ada pembinaan tahap kedua.
angka kedua itu 10 kedua sampai 20. Pada waktu ini orang tua nggak pernyataan. Di kedua itu pernyataan. Pada pertama itu hanya isi daftar hadir, apa keperluannya dihadirkan di sekolah. Kalau orang tua tidak hadir ke sekolahan, kita ya visit. Kadang-kala orang tua dipanggil itu tidak datang. Ya, ada macam-macam lah. Entah karena orang tuanya di luar di kota, di sini ada wali murid sepuh, atau macam-macam rasanya. Kita ada hadir saja. Nah, kalau sudah itu sudah pernyataan untuk kita ambil tindakan. Nanti pernyataan bila mana nanti sampai 30 kalkulasi terpaksa kembalikan kepada berarti yang pertama itu SP1 namanya, 10 itu SP1, yang 20 SP2. Nanti pada waktu yang 30 kita SP3 sudah kita kembalikan pada orang tua. Ketika kita kembalikan pada orang tua itu kadang-kadang kita sudah 30 itu sok-sok kita masih bertoleransi. Sosok ya cobalah kita dibina lagi, kadang 35 40 baru kita. Nah, ketika kita kembalikan pada orang tua, kita komunikasi dengan orang tua itu ya kita memposisikan diri tidak hanya sekedar sebagai pendidik dan kepala sekolah, tapi juga memposisikan diri sebagai orang tua. Ini aku duwe anak yang ini rasanya, sehingga harapannya adalah keputusan yang kita ambil itu bisa tidak terlalu merugikan kepada orang tua dan anak. Karena saya bermain di sisi psikologis anak dan psikologis orang tua. Dengan harapan kalau saya memutuskan sebagai orang tua, harapan saya apa yang saya sampaikan dan keputusan saya itu bisa dipahami oleh orang tua secara psikologis. Maka oleh itu ketika kita mengembalikan pada orang tua, kita berharap pada orang tua untuk anak ini bisa sekolah walaupun tidak di sini. Nah, misalnya kita bantu dengan surat keterangan, jadi harapannya tetap bisa melanjutkan. Semoga ini sebagai pembelajaran kepada anak itu bahwa yang dimanapun berada, sekolah dimanapun tidak ada antara ini. Oke Pak, di poin saya tangkap ini. Ini nanti sudah pakai rasa juga ya. Jadi selama ini, jadi Pak Fahmi itu kalau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, jika ada kasus ada dua kepentingan itu sama-sama benar. Definisi benar itu kan mengandung nilai kebajikan yang sama. Semisal contoh saya ada anak sudah hampir lulus kelas 12, tapi dia menetap harus menghidupi diri sendiri. Dia hidup sendiri, dia harus tidak masuk pada hari tertentu. Tapi secara aturan jelas sama, tidak masuk jelas ada poin jelas. Di akhir-akhir tahun pelajaran dia harus bekerja beberapa hari untuk hidup dia sendiri karena sudah tidak ada yang mendampingi. Di belakang dia punya sudah dia hidupi dia sama orang tua pun sudah sekolah. Nah, intinya dia hidup mandiri dan menghidupi orang punya atau banyak gitu. Orang tuanya sudah lepas, jadi dia punya kehidupan sendiri. Bapak ibunya sudah cerai, kasus seperti itu. Ini kan ada kebajikan yang harus dua kebenaran yang harus dipertahankan. Sekolah punya nilai kebenaran, artinya kalau tidak masuk secara administratif jelas itu keliru. Tapi ada nilai kemanusiaan anak itu ini sudah kelas 12, mepet ambil keputusan dan dia punya masalah yang bukan hanya masalah sebagai anak sekolah, tapi sebagai orang yang hidup. Karena ada dua dilema seperti itu pribadi Bapak ini. Itu ini anak itu kan tidak masuk karena situasi kondisi lingkungan keluarga ini, dan dia untuk survive hidup. Nah,
sekarang kita kembali, apalagi sekarang kurikulum merdeka ya. Jadi kurikulum merdeka itu sebenarnya kan kalau endingnya itu kan pekerjaan. Kalau dia tidak masuk karena dia itu bekerja untuk menghidupi, apalagi itu tidak ada yang menanggung untuk hidupnya sendiri, itu tidak masalah. Ini sudah terjadi, Pak. Kalau sebenarnya ya, artinya kalau sudah terjadi itu yang sudah biasa Pak Fahmi kerjakan di seperti ini, kalau ada kasus lain umpamanya selain itu, jadi kan punya runtutan prosedur apa? Nah, ini yang sudah terjadi ya terjadi itu selama anak itu bisa membuat laporan, Pak. Jadi artinya kan gini masalahnya, kita perlu meyakinkan bahwa anak itu benar-benar kerja. Jangan sampai kelonggaran kita itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Bekerja benar enggak? Jadi dia membuat laporan, bahkan video call pada saat dia kerja, di sana ada laporan. Nah, ada fotonya. Nah, foto itu pakai, kalau bisa pakai apa itu yang pakai time. Real time berarti di aplikasi time itu. Nah, itu sudah terjadi di sini karena informasi yang pernah saya dapat di dalam suatu kegiatan diklat ya. Itu Pak nggak salah itu diklat GSM, Gerakan Sepak Menyenangkan. Kasusnya yang disampaikan di GSM itu harus sama dengan yang disampaikan. Pada waktu itu dia mengikuti ujian akhir, ujian praktek UKK sekali. Kemudian dia tidak bisa ikut. Alasannya karena dia membantu orang tua untuk bekerja. Tidak sebelah kita tidak. Dia membantu orang tua. Membantu orang tua. Pada saat itu ada dua pekerjaan. Yang satu dan di bidang pertanian. Yang satu membantu orang tua menanam, yang satunya membantu panen. Karena ada yang ditanam, ada yang dipanen. Nah, kalau itu tidak dia bantu, orang tua kewalahan. Jika kewalahan, justru malah akan mengganggu pembiayaan beliau. Nah, akhirnya dia minta izin ke sekolahan. Izin sekolahan untuk minta izin bisa membantu orang tua. Nah, diberikan izin, ya hampir sama dengan saya tadi. Tapi harus ada portofolio. Intinya ada dari ya. Nah, kemudian yang mungkin juga ya, mungkin agak ekstrim juga. Ketika anak itu sudah bisa membuat laporan, nah, kemudian laporannya termasuk kegiatannya, termasuk dia diminta untuk menghitung harga jual yang paling ada di harga pokok, kemudian ada dengan labanya berapa, kemudian ada mau dijual berapa. Itu dia buat laporan seperti itu. Sehingga ketika dia ada kegiatan, bahkan dia bisa menghitung harga pokok. UKK kan tidak perlu, Pak. Jadi tidak perlu ikut UKK. Dia dianggap kompeten karena pekerjaan dia sudah itu jurusan teknik, jurusan teknik. Jadi dia dianggap sudah kompeten karena endingnya orang ke sekolah di SMK kejuruan itu kan kerja, walaupun kerjanya itu tidak sama dengan kompetensi yang dia pelajari sekolah. Nah, tidak linear itu kata catatan ekstrem tadi. Itu juga ternyata harus sama dengan Pak Untung gelar maksudnya menjelang itu juga sampai sama. Dia off the box. Jadi kadang-kadang di luar pakem. Jadi selama dia itu sudah bisa mampu bekerja, menghidupi diri sendiri. Kalau di tahun yang dia sampaikan itu dulu, dia istrinya usaha, kemudian dia menghidupi, ya udah dia kompeten. Bisa mampu. Iya. Nah, ini kalau yang ini apalagi jalan kasih jalan tadi kan lebih ekstrim. Iya betul. Terus saya mau itu saya alami makanya saya akan bisa lebih. Nah, ini punya beberapa kata kami bisa saja. Yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan dengan adanya dilema itu apa Pak? Berapa kalimat saja nih?
Gimana maksudnya? Jadi itu kan tadi ada beberapa kasus yang dilematis. Yang satunya sebenarnya secara substantif ya mengganggu pembelajaran secara normal atau secara klasikal. Dia harus datang ke sekolah belajar. Tetapi sekolah juga punya analisis bahwa anak ini intinya kerja dan dia sudah mendapatkan kompetensi itu. Itu kan sama-sama. Efektivitas dengan ini yang bisa membantu anak ini benar paling kuat benarnya ya A. Nah itu kan menilainya gimana? Ada sisi permasalahannya sebenarnya, dari masalah, tapi ada sisi yang memberatkan dalam arti positif ya. Masalahnya yang jadi masalah kadang-kadang kita memberikan pemahaman kepada teman-teman uji profesi guru. Kadang-kadang guru itu belum bisa memahami ya, keputusan yang seperti itu, bahwa anak itu ya seharusnya masuk, kalau nggak masuk ya ini. Itu yang kadang-kadang malah justru menjadi tantangan kita untuk memberikan pemahaman kepada teman seprofesi, karena semua profesi belum punya pemahaman yang sama. Berarti ini malah saya nggak perlu menanyakan pertanyaan kelima, karena pertanyaan kelima itu berkaitan tantangan pengambilan keputusan. Justru tantangan pengambilan keputusan itu ada di dari teman profesi, ya teman profesi yang mungkin justru belum mendalam memahami itu. Ya, betul. Jadi kalau memang semua aturan kalau berdasarkan logika ya banyak salah, tapi kalau sudah menyangkut hati itu berbeda. Ya. Sebenarnya secara normatif ya, memang kan ada aturan-aturan. Nah, tetapi di luar normatif kita juga berpikirnya bahwa yang kita capai itu kan kepada kompetensi anak untuk bisa mandiri. Pada kompetensi anak untuk bisa mandiri itu kadang-kadang yang paling sering kali ketika di dunia pekerjaan itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dia pelajari. Maka kita tidak perlu harus idealis. Wah, ya aku sangat akuntansi ya, bukan ini pembukuan. Dan itu banyak diberikan anak saya akuntansi ya, maksudnya di akuntansi pembukuan itu kan biasa harus diubah juga ya. Apalagi levelnya SDA kan. Nah, jadi di jenjang pengambilan keputusan di tempat Pak Kepala Pak Fahmi itu kan prosesnya tidak hanya 1-2. Jadi karena mencakup dari ratusan anak, mengerucut yang berkasus yang perlu penyelesaian nanti sampai ke tempat meja dengan itu kan tidak cuma satu. Saya yakin tidak cuma satu. Dengan keyakinan itu saya ingin tahu Pak Fahmi itu ketika ada beberapa kasus, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5 itu kan butuh schedule. Ini mau tak selesaikan kapan ya? Prosedur, SOP-nya. Ini mau tak selesaikan kapan? Ini yang mau tak selesaikan yang mana dulu? Itu jenengan gimana cara mengaturnya? Jadi memang beberapa hal, tidak hanya kasus ya, itu memang sesuai dengan porsinya, dan masing-masing porsi itu ada tahapan-tahapannya. Misalnya gampang gini, pengambilan keputusan membeli buku. Misalnya itu kalau saya juga beda dengan Pak Tarif, berbeda, tapi semua lain banyak yang niru saya. Terakhir-akhir ini kalau saya SOP-nya buku misalnya, buku itu yang pakai siapa Bang? Maksudnya guru yang mau pakai biasanya ya, buku pelajaran yang mau pakai kan guru, pegangan untuk mengajar memberikan pada anak. Yang tahu isinya cocok atau tidak saya Bapak guru. Maka pengambilan keputusan kepala sekolah itu dialih dari guru dulu. Dengan butuh buku yang seperti apa isinya, ada contohnya, ada contoh beberapa penelitian misalnya, dicek kalau yang cocok mana. Kemudian dari situ tahap berikutnya diajukan ke bagian perpustakaan. Nah, kalau sama saya malah kurikulum itu tidak terlalu berperan. Saya tahu Pak Fahmi ini kalau biasa dengan kami kan kurikulum yang paling populer. Karena saya tahu, proses di berarti juga ya. Nah, sehingga baru nanti masuk ke saya. Masuk ke saya untuk ngasih ini berdasarkan permintaan guru. Daripada saya mengambil kebijakan sesuai dengan
kebijakan saya tanpa melihat masukan dari bawah, dia nggak cocok. Kita tak tahu kalau bulan nggak pakai. Kalau bisa saya simpulkan itu tipe Pak Fahmi itu bottom up. Ya betul. Bukan top down. Betul. Jadi ada sebagian besar urusan saya itu yang besar dari bawah. Ya ada juga yang mungkin dari atas itu hanya kasus dari kecil lah. Termasuk apa penyusunan RAPBS dari ya beda ya. Nanti off record. Jadi ini kan Pak Fahmi otomatis nggak kerja sendiri. Betul. Otomatis nggak kerja sendiri. Faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu atau personal siapa saja yang membantu Pak Fahmi itu siapa? Di struktural ada divisi atau personal? Ada di struktural. Kalau itu bisa kita di struktur organisasi. Di situ akan terlihat bagaimana sistem kerja yang ada di sekolah kita. Jadi ada beberapa, kalau itu kita berbicara masalah anggaran, berarti unit-unit kerja yang ada di struktur itu sebagai pengguna anggaran. Jadi berkaitan dengan anggaran. Maka mereka-mereka yang punya program masing-masing di kerjanya itu semuanya membantu saya, misalnya dari Kaproli, Waka, ya, itu saya membantu karena yang paling paham di kompetensi kaliannya adalah Kaproli beserta timnya. Nah, kemudian kalau yang berkaitan agak lebih luas itu yang Waka. Kalau beberapa Kaproli itu kan di bawah koordinasi kurikulum, maka ini kan kurikulum juga penting. Nah, kemudian jaga bidang lain yang agak luas, misalnya berkaitan dengan sarana ya batasan kas itu. Nah, jadi ada semua beberapa lini yang sudah disutur. Kita lihatnya di struktur aja, itu akan sangat berbeda. Ya, wali kelas, Kaproli, staf Kaproli, ada Waka, staf Waka, kemudian si yang dengan itu KTU, itu kan akan semua akan membantu kita. Ya, jadi organisatoris ini sifatnya Pak Fahmi. Iya, jadi memang apa? Sekolah itu kan sebuah organisasi. Kalau kita ini terkait dengan kompetensi manajerial sekolah ini kita sudah itu. Kalau kita berbicara masalah kompetensi manajerial sekolah, mau tidak mau kita harus berbicara soal fungsi-fungsi manajemennya. Mau tidak mau bekerja ya. Karena di situ mulai dari perencanaan sampai evaluasi, kontrol, evaluasi, kemudian sampai budgeting itu ada di fungsi manajemen semua itu. Nah, semua itu yang membuat dan merencanakan siapa? Yang pembantu-pembantu itu. Jadi sangat kan ya banyak alternatif. Oke. Ini terakhir Pak. Ini kan ya, itu button up itu dalam rangka, walaupun tidak semuanya. Iya. Itu dalam rangka untuk mengembangkan potensi dari masing-masing desa. Karena kalau itu semacam kalau sistem manajemennya diktator, itu kan atas semua, sehingga potensi yang ada di bawah itu tidak bisa berkembang. Ya ada kemana ada ya, itu tadi kan sudah disampaikan kami dari awal saya tanya identifikasi kasus rangka penyelesaian dari yang dengan semua utarakan itu yang dapat dipetik pengalaman dari Pak Fahmi itu bisa disampaikan beberapa kali tadi apakah sebenarnya dalam manajerial sekolah itu ini saya memang Pak Fahmi ini bukan dalam saya menjalankan manajemen di sekolah itu saya itu kan sebagai pimpinan top ya, jadi top yang atas, maka saya mempunyai otoritas atau kekuasaan yang besar, beda dengan ketua ya. Ketua itu kan koordinatif sifatnya, tapi kepala itu otoritasnya lebih besar. Tetapi dalam mengambil tadi berkaitan kebijakan ya, dalam mengambil kebijakan itu saya seringkali tidak langsung menggunakan kekuasaan,
tapi biasanya pendekatannya adalah pendekatan humanis sama psikologis. Contoh, dalam menangani guru itu saya dalam memanggil guru yang bermasalah misalnya, saya tidak langsung menggunakan otoritas, saya ajak ngomong ya, mengetahui latar belakang permasalahan itu ada apa, di belakang ini ada permasalahan apa. Mungkin kadang-kadang permasalahan yang muncul di guru itu ada latar belakangnya. Saya harus mendalami untuk mengidentifikasi permasalahan itu, harus tahu latar belakangnya. Karena kalau dalam problem solving itu kan sebelum kita mengambil kebijakan harus tahu akar permasalahannya. Tapi dalam menangani itu kan humanis dulu. Sejak ngomong secara psikologis dia dekat dengan kita dan itu tertutup, sehingga akan lebih terbuka. Tetapi ketika sudah kita paham permasalahannya, kemudian kita mengambil sebuah pembinaan, kan kita bina ya, kita arbitrasi juga. Itu kalau orang yang sudah berperasaan dan berpikir nasihat itu dengan dipanggil, jasa ngomong, permasalahannya ada pelanggaran apa dan sebagainya, kemudian diarbitrasi itu sebenarnya sudah di samping itu sudah menjadi sebuah warning bahwa apa yang saya lakukan yang salah itu ternyata sudah masuk dalam administrasi. Itu kalau sudah sampai administrasi buku kasus itu kan guru sudah tanda tangan, itu kan sebagai bahan saya nanti ke depan. Walaupun pada awalnya kita bina dan tidak sampai administrasi, kita bina secara humanis saja. Jadi otoritas kekuasaan itu akan saya gunakan ketika pembinaan secara humanis itu tidak jalan. Dan ternyata menungso ini di menungsake ini ternyata lebih mengenang. Betul kalau Jawa. Betulnya betul Pak Ibu. Jadi kadang-kala orang itu kita marahi, kita kasih punishment itu dia akan ikut karena kita punya otoritas. Tetapi kadang-kala apa yang dia lakukan itu kan dengan tidak disadari dulu, tapi karena ketakutan. Tapi kalau dia ngomong, dia menyadari dulu, sadar. Akan lebih enak lah. Jadi di situ jarang apa? Di situ jarang ada guru sampai profes, jarang sekali. Jadi oke Pak Mawi, ini luar biasa. Atur nuhun sangat. Saya tutup pertanyaannya. Bisa terima kasih proses pembelajaran ini. Saya juga izin close dulu. Ya. Terima kasih waktunya ini. Kali saya sebagai tugas calon guru berat ini ada salah satu materi tentang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran, yaitu intinya supaya ngasih tahu sama kepala sekolah yang sudah berjalan. Farid, ada 8 pertanyaan yang mungkin saya minta Pak Arif memberikan wawasan buat saya. Yang pertama itu, jadi nanti ada istilahnya dilema. Dilema itu saya memutuskan ke kanan atau kiri sebenarnya sama-sama lurus.
seperti mungkin kasus mengeluarkan anak tapi anaknya sebenarnya di rumah broken home, pendampingan ya itu banyak. Saya pikir Pak Arif sudah berkali-kali itu. Jadi Pak Arif itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berkaitan sama moral seperti itu belum cara mengidentifikasinya. Berat ringan apa gimana? Ya. Terima kasih Pak Hadi. Yang pertama saya mengapresiasi Pak Hadi menjadi guru penggerak yang tentunya kalau kita ikuti dari regulasi yang ada di pemerintah ini luar biasa, sehingga dengan adanya guru penggerak itu nanti satu sisi peningkatan kompetensi Pak Hadi, sisi yang kedua juga peningkatan nanti untuk kompetensi sekolah. Terima kasih. Nah, Pak Hadi, berkenaan dengan permasalahan bahwa yang namanya sekolah itu mesti yang namanya masalah satu ada, karena yang namanya orang hidup mesti ada masalah. Kalau tidak ada masalah namanya tidak hidup. Nah, maka tentunya sebagai pemimpin, itu kami menyikapi permasalahan itu dengan kita yang mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mana permasalahan itu harus selesai di tingkat personal atau sampai harus sampai pada kebijakan. Itu tentunya kami mengklasifikasi. Ada beberapa permasalahan yang itu mestinya ada di tingkat ringan, kemudian sedang, kemudian berat, itu mesti, ya kan? Karena ya kita memimpin itu kan memimpin orang, memimpin orang itu tidak terlepas dari permasalahan. Kalau tingkat ringan mungkin kita hanya dengan berkomunikasi personal selesai. Kemudian kalau sedang ya perlu kajian yang jelas permasalahan itu dikaji dari seberapa jauh permasalahan itu terjadi dan bagaimana kami sebagai leader pemimpin untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Maka tentunya dengan berbagai macam permasalahan tadi tidak semuanya penyelesaiannya sama. Oh, saya menyelesaikan personal cukup selesai. Kemudian yang kedua, oh saya masih butuh pembantu saya. Nah, untuk bisa memberikan support, memberikan apa yang datang kepada kami untuk menyelesaikan. Kemudian yang ketiga, bisa juga permasalahan itu berat. Nah, sampai permasalahan itu mungkin tidak hanya di tingkat secara pribadi, kemudian bawaan saya, dan mungkin saya juga sudah berkonsultasi dengan pihak saya. Bisa ada di majelis, bisa ada di cabang dinas dan sebagainya. Nah, itu dinamika yang sekarang saya hadapi, karena yang namanya itu merupakan bagian, karena yang adanya masalah berarti bagaimana kita menyelesaikan. Nah, sehingga bukan berarti masalah itu harus dihindari, tapi masalah itu harus diselesaikan. Berarti kalau bisa saya tangkap salah satu strateginya itu mengidentifikasinya penyelesaiannya berjenjang. Iya. Yang kedua itu Pak Arif. Kadang pengambilan keputusan di sekolah itu ada beberapa kasus yang ibarat dua simalakama dalam bahasa dulu ya. Jadi sama-sama benarnya sebenarnya dalam keadaan itu mengandung nilai kebajikan yang benar. Jadi pamannya ada anak yang sudah kelas 12 mepet waktunya hampir lulusan, jadi berkasus gitu. Kalau diteruskan kasusnya dia tidak ikut ujian yang kita tidak dapat. Tetapi kalau tidak ditertibkan akan membawa dampak pada nama sekolah. Itu kan ada dua. Itu kalau seperti itu pengambilan keputusannya gimana? Yang namanya permasalahan yang dilematis itu entah itu secara pribadi atau entah itu secara industri sering terjadi. Artinya kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama kita tidak menyenangkan. Nah, namun tentunya sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil langkah. Sisi mana kita harus mengambil sikap yang tegas, yang secara secara tingkatan itu bisa lebih minim efeknya dalam penyelesaian permasalahan. Satu contoh misalkan ada siswa yang kelas 3 kemudian juga mau lulus kemudian hanya tinggal beberapa hari. Kita harus mengambil kebijakan bagaimana kita menyelamatkan karir anak, bagaimana kita harus yang kita utamakan yang mana, pasti jelas ya, karena selama kita mengambil keputusan tidak mungkin yang namanya semuanya itu akan selesai. Satu sisi kita mengambil langkah, sisi lain mungkin ada yang
tidak bisa terakomodir. Nah, itu jelas. Nah, maka kita harus pandai-pandai betul bagaimana kita mengambil satu sikap, mengambil satu langkah, bagaimana saya harus menyelesaikan dari dua yang kita hadapi. Itu jelas. Berarti pengambilan keputusan memang tidak bisa memuaskan semua kan? Iya, betul. Jadi itu poinnya ya. Iya. Terus dalam pengambilan keputusan yang selama ini terjadi yang dilakukan Pak Arif itu stepnya bagaimana? Jadi langkah-langkah dari mulai ada masalah sampai itu kan tidak mungkin langsung ada masalah langsung ya. Pak Arif. Itu langkah yang selama ini ditempuh Pak Arif itu gimana? Ya. Ada beberapa tahapan yang sering kami lakukan dalam menyelesaikan satu masalah. Yang pertama adalah mengklarifikasi, artinya jangan sampai kita harus bisa pertama mengklarifikasi dulu, artinya permasalahan itu benar atau tidak. Nah, itu harus, ya kan? Jangan sampai nanti kita hanya gegabah dengan satu statement, nah dengan satu pernyataan saja menjadikan satu permasalahan itu berkembang. Maka tentunya satu klarifikasi. Kemudian yang kedua, kita mencari data pendukung. Data pendukung bisa dari bawahan kami dan seterusnya yang bisa ya sesuai dengan bidangnya. Nah, sehingga dengan adanya kami dibantu dengan beberapa bidang itu, tentunya masing-masing bidang kita harapkan bisa memahami, bisa menguasai sesuai dengan bidangnya. Nah, sehingga dengan masukan dari bidang itu nanti akan menguatkan. Yang ketiga, nah barulah kita memberikan step untuk pemanggilan ataupun tahapan untuk penyelesaian. Maka itu tahapan-tahapan yang jangan sampai dalam kita menyelesaikan masalah justru tambah masalah. Nah, itu masalah. Ya, saya tangkap dan ada ininya validasi masalah ya. Sehingga ada data sebetulnya validasi data-data yang eksis ya. Kalau selama ini Pak Arif, kalau ada berbagai masalah pengambilan keputusan yang dilema, artinya ada diambil kanan, ada benarnya yang kiri, diambil kiri, kanan juga ada benarnya dulu. Itu paling efektif mengambil keputusannya gimana? Oh iya. Ketika kita hadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit, maka tadi saya sampaikan bagaimana kita bisa fokus dalam mengambil satu hal, karena tidak mungkin kita akan memilih dua-duanya. Nah, kita harus memilih salah satu langkah yang kita ambil. Maka tentunya satu, ya kan, itu harus kita pilih bagaimana dari kemanfaatan. Yang kedua harus mengacu pada visi dan misi sekolah. Itu harus. Nah, selama kita mengarah pada satu aturan yang ada di sekolah, nah kemudian yang kedua sisi manfaat yang kita ambil, insya Allah kita juga akan bisa mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi satu permasalahan yang dilematis. Jadi melihat risiko yang ditimbulkan ya. Kalau sudah berkali-kali otomatis masalah itu sudah berkali-kali sampai Indonesia Pak itu kan sudah berkali-kali dan bermacam-macam. Yang menurut Pak Arif itu tantangan lumayan, artinya tantangan ini menguras energi, ini membutuhkan pemikiran banyak gitu, perlu meluangkan waktu yang banyak. Itu keputusan dalam kasus apa Pak? Ya. Kalau kami melihat untuk yang beberapa kasus yang sering terjadi dalam rangka proses pembelajaran ini, saya lebih dominan kembali kepada karakter masing-masing orang. Nah, terutama dalam pelaksanaan tugas. Artinya kita sudah menyampaikan dengan aturan yang ada di sekolah. Nah, tapi sering terjadi beberapa entah itu guru, entah itu karyawan, itu kurang bisa memahami apa yang ada di sekolah. Nah, padahal sudah kita sosialisasikan. Nah, apa yang sering kita sudah memberikan komunikasi berkali-kali, tapi ternyata mungkin tahapan yang kita berikan itu perlu stressing lagi, hanya berulang-ulang saja. Nah, inilah yang sering terjadi. Tapi itu juga menjadi bagian dari pembinaan. Kalau bagi saya seperti itu, artinya juga tidak masalah. Namun itu menjadi bagian dari tugas kami untuk membina. Ya, berarti tantangan itu pada makhluk hidup. Ya,
Kalau aset sebenarnya di sini kalau ini tak pikir malu, tapi kalau manusianya itu minimal bisa berbicara. Ya kalau kita ngurusi fisik, ngurusi barang mati gampang. Tapi kan yang namanya ngurusi orang hidup itu kan juga tidak mudah. Oke, kan ada kadang masalah itu tidak hanya satu, Pak. Ya. Kalau dengan ada masalah sampai dengan itu karena banyak sumber daya yang ada di banyak. Begitu masuk beberapa masalah itu kan jenengan butuh untuk menyelesaikan semua. Nah, sekarang adakah Pak Arif itu membuat schedule kah, atau membuat planning, atau membuat pilihan? Ya. Tak selesaikan ini dulu, tak selesaikan yang bagian apa dulu, itu berikut Pak. Ya. Tadi kan tingkatan masalah kan beda-beda. Iya. Saya punya pembantu. Nah, maka yang namanya permasalahan tidak harus diselesaikan di tingkat saya. Nah, mungkin di tingkat kapro aja selesai. Mungkin di tingkat staf aja selesai. Itu harus sampai wakil kepala. Nah, ternyata wakil kepala tidak bisa selesai, harus sampai ke kami. Sampai kami pun harus selesai dan sebagainya. Itu kan beberapa tahapan. Artinya dalam menyelesaikan satu permasalahan itu juga berjenjang, sehingga di satu sisi tidak semua yang ada permasalahan harus di tingkat pemimpin, ya kan? Sehingga kami dengan adanya dibantu dengan beberapa bagian itu, mungkin cukup selesai di tingkat bagian. Nah, sehingga satu sisi itu juga memberikan kepercayaan kepada bagian untuk bisa menyelesaikan masalah di tingkat di ranahnya. Karena yang namanya bagian itu kan sudah dari siapa ya? Kita memberikan amanah, kemudian ya secara penguasaan mungkin bagian akan lebih paham karena itu makanya. Oke. Jadi penyelesaian berjenjang tetap dilakukan sampai pemanfaatan sumber daya manusianya. Pengambilan keputusan selama ini itu faktor apa yang membuat Pak Arif itu, artinya faktor apa yang membantu untuk menyelesaikan itu selama ini apa faktor? Kalau saya, karena saya juga suka sekolah di Muhammadiyah, maka tentunya yang permasalahan mesti ada. Kemudian yang kedua bagaimana menyelesaikan, kemudian yang terakhir itu jelas yang namanya spiritual itu harus. Nah, bagaimana kita dikuatkan sebagai seorang pemimpin untuk bisa mencari jalan keluar, mencari jalan permasalahan. Selama kita selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah Allah akan memberikan jalan setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi pokoknya pakilah warga, kemudian yang akan diselesaikan setiap masalahnya. Lagi kondisi sendiri. Jadi memang, tapi itu masalah itu pasti ditakar oleh Allah pada orang-orang yang sesuai porsinya. Ini sudah semua saya tanya dan ini refleksi yang setelah itu bukan tanya, tapi ini cenderung refleksi dari sekian proses Pak Arif mengambil keputusan di kondisi situasi apa yang bisa dipetik dari seluruh pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah ini. Kalau menurut Pak Arif, pengalaman apa yang bisa diambil dipetik mahir? Satu saya pelajaran yang bisa ambil bahwa pertama sebagai seorang pemimpin itu memang harus nantinya dipertanggungjawabkan kepemimpinannya itu jelas. Nah, maka kami dalam mengambil sebuah langkah apa yang saya perbuat itu nanti juga dipertanggungjawabkan kepemimpinannya, dan juga tidak hanya di dunia, itu juga ya. Satu sisi kita di dunia kita secara berkembang harus lebih jelas. Maka tentunya ini. Yang kedua, kami selalu hati-hati. Nah, hati-hati dalam mengambil langkah, artinya dengan satu pendekatan itu kita harapkan kita mengambil langkah itu sudah tepat. Nah, itu yang ketiga, permasalahan kompleks. Tapi selama kita dengan semuanya artinya komunikatif, intinya kalau kita dihadapkan pada permasalahan yang personal dengan persoalan, intinya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan. Nah, selama kita bisa mengkomunikasikan dengan
dengan baik, insya Allah permasalahan itu bisa diselesaikan. Ya, luar biasa. Sudah selesai 8 pertanyaan sudah saya sampaikan sama Pak Arief, tidak ada salah, tidak ada benar, semua itu butuh proses karena kepemimpinan itu manajemen itu seni gitu ya. Seni yang beda-beda. Luar biasa, matur nuwun Pak Arief, ini kesempatan saya.